Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada model pembelajaran e-learning untuk pokok bahasan Prezi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan mengenal dan mulai belajar tentang Prezi. Di mana Prezi ini nantinya bisa kita gunakan sebagai salah satu alternatif pengganti PowerPoint. Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materi, ada alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan melihat video tentang Prezi berikut ini. On the walls and we're walking barefoot and free. In your eyes I see blue skies reflection, and everything is blue and blurry. Kiss my sound, love my long as we live, our love will be deep and true and cloudless. Take my heart, take my soul. All I need is you to be home. No sorries, no worries. Let it always be a sunny day. Just for you and me. A sunny day. Let it always be a sunny day. Take my heart, take my soul. All I need is you to be home. No sorries, no worries. Let it always be a sunny day. Just for you and me. A sunny day. Let it always be. A sunny day, just for you and me. A sunny Ya, itu sekilas tentang pengenalan mengenai Prezi. Ya, jadi Prezi ini dapat digunakan untuk proses presentasi yang lebih menarik. Ya. Tidak hanya dari teks yang muncul kemudian dari teks yang hilang kemudian muncul seperti yang di PowerPoint, tapi dia lebih atraktif lagi. Lalu apa itu Prezi? Prezi dapat dikatakan sebagai salah satu software alternatif pengganti PowerPoint. Jika umumnya kita mengenal software
satu-satunya software untuk presentasi adalah PowerPoint, di mana dia menggunakan slide per slide, kemudian ada animasinya. Kita bisa mencari alternatifnya, salah satunya yaitu adalah Prezi. Lalu apa perbedaan antara Prezi dengan PowerPoint? Ya, mari kita lihat video berikut ini. Ya. Prezi dan PowerPoint. Apa perbedaannya PowerPoint versus Prezi? Perbedaan yang paling utama adalah bahwa PowerPoint dibuat oleh Microsoft Word, di mana dia sudah lebih familiar, sudah lebih banyak digunakan oleh para pengguna komputer, terutama mereka yang terbiasa menggunakan Microsoft Office. Ya. Bisa dikatakan bahwa PowerPoint adalah software untuk presentasi secara tradisional, ya, karena dia lebih dulu ada dibanding dengan Prezi. Nah, dari segi penyimpanan, PowerPoint harus disimpan di komputer, harus tersimpan di komputer yang kita miliki. Berbeda dengan Prezi, ya. Prezi disimpan di web sehingga bisa diakses di mana saja. Jadi jika PowerPoint harus disimpan di komputer, yang lama-lama nanti komputer kita akan penuh dengan PowerPoint, sedangkan pada Prezi kita tidak perlu lagi khawatir komputer kita akan penuh dengan software, dengan file-file PowerPoint. Kemudian PowerPoint juga sedikit bermasalah dengan kompatibilitas. Artinya ada beberapa komputer, misalnya mereka yang menggunakan Linux, menggunakan OpenOffice, cenderung tidak bisa menggunakan PowerPoint. Ya. Pola presentasi pada PowerPoint cenderung linear, ya. Saya seperti ini, pindah ke A, ke B, ke C. Sedangkan pada Prezi menggunakan pola zoom in, zoom out. Nah ini, jadi dia zoom in, kemudian zoom out. Ya. Itulah perbedaan dari PowerPoint. Dari segi kustomisasinya, PowerPoint mengizinkan penggunanya untuk full kustomisasi, artinya dia bisa terserah animasinya ingin seperti apa. Apakah mau bergaris-garis ke atas ke bawah dan lain sebagainya. Sedangkan pada Prezi dia lebih simple, hanya saja terbatas pada zoom in dan zoom out-nya. Nah, ini sebagai ininya, bahwa PowerPoint dia tradisional, ikonik, dapat dikustomisasi, sedangkan Prezi unik, ilustratif, hierarkis, dan dia bersifat partisipatif. Itu kira-kira perbedaan antara PowerPoint dan Prezi. Jadi jika PowerPoint harus disimpan di komputer, sedangkan Prezi dapat disimpan di web. Kemudian ada beberapa komputer yang tidak bisa membuka PowerPoint, sedangkan pada Prezi biasanya masalahnya adalah pada jaringan. Oke. Apa kelebihan dari Prezi? Yang pertama adalah variasi tampilannya lebih beragam. Lebih beragam dalam artian ada berbagai macam template, berbagai macam animasi yang bisa dipilih ketika kita menggunakan Prezi. Kemudian yang kedua, zoom in, zoom out yang lebih menarik. Pada proses presentasi menggunakan Prezi mengizinkan penggunanya untuk zoom in, zoom out, ya, artinya memperbesar ataupun memperkecil dengan variasi yang lebih menarik. Pembuatan animasinya lebih mudah, tinggal klik kemudian mengikuti alur yang ada dan dapat diakses di mana saja asal ada jaringan internetnya. Kelemahannya adalah cenderung monoton. Monotonnya apa? Monotonnya adalah
karena dia hanya berfungsi untuk memperbesar, memperkecil, kemudian berpindah garis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membutuhkan koneksi internet. Jadi, jika misalnya kita ada di suatu daerah, kemudian kita tidak memiliki koneksi internet atau jaringan internetnya buruk, maka besar kemungkinan presentasi kita yang menggunakan Prezi tidak dapat diakses. Jenisnya apa saja untuk Prezi? Ada dua jenis, yaitu yang berjenis desktop base. Untuk Prezi yang desktop base ini, artinya kita harus menginstal terlebih dahulu. Kita harus menginstal software Prezi, di mana dia ada versi trial dan versi pro-nya. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan belajar menggunakan desktop base. Namun kita belajar dengan jenis yang kedua, yaitu web base. Kita buat akun di situsnya Prezi, kemudian kita nanti akan mendapatkan akun yang bisa digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Ya. Bagian-bagiannya, yang pertama adalah title atau judul. Yang mana yang dinamakan dengan title atau judul? Yang dinamakan dengan title atau judul adalah pada bagian ini. Ini adalah judul atau title presentasi kita. Ya, judul dari presentasi kita. Kemudian frame. Yang mana frame? Frame jika dalam PowerPoint dinamakan dengan slide. Ya, dinamakan dengan slide. Inilah frame-nya. Ya, jadi bagian-bagian yang nanti akan ditampilkan. Kemudian konten. Konten adalah isi dari presentasi kita. Kata-kata ataupun gambar atau bahkan video yang digunakan untuk proses presentasi, untuk mempermudah presentasi kita nantinya. Fitur-fiturnya apa saja? Yang pertama adalah zoom in, zoom out seperti ini. Ya. Ini zoom in, kemudian di zoom out, zoom in lagi. Kemudian import media, gambar ataupun video. Seperti tadi saya sudah mencontohkan, di situ bisa menampilkan video. Kemudian template di sini adalah desain Prezi. Jadi jika misalnya kita takut kreativitasnya kurang, maka kita bisa memilih template Prezi yang sudah tersedia secara gratis. Kemudian presentasinya bisa secara online maupun offline. Meskipun Prezi berbasis web, namun presentasi yang sudah kita buat ini bisa di-download, sehingga untuk mengantisipasi jika misalnya tidak terdapat koneksi internet yang bagus, maka presentasi yang sudah kita download tadi bisa tetap kita tampilkan. Kemudian sharing atau berbagi. Dalam hal ini kita bisa berbagi presentasi dengan beberapa komputer sekaligus. Lalu bagaimana cara membuatnya? Mari bersama-sama kita mulai membuat Prezi. Oke. Untuk mulai membuat atau menggunakan Prezi, terlebih dahulu silakan kunjungi prezi.com. Ini saya perbesar. Silakan kunjungi prezi.com. Ya, sehingga kemudian terbuka tampilan seperti ini. Terlebih dahulu, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, untuk bisa menggunakan Prezi, kita harus membuat akunnya. Jadi kita buat akun pada Prezi menggunakan email kita. Silakan pilih Get Started. Ya. Kemudian di sini ada yang berbayar. Ya, kita pilih yang Continue Free. Ya, kita pilih yang gratis saja. Karena mahasiswa suka yang gratisan, ya, kita pilih Continue Free. Kemudian silakan diisi di sini, ya, first name, last name, email, password, ya, kemudian pekerjaan kita. Di sini saya pilih
kemudian passwordnya ya. Jadi isikan nama kita. Jika nama kita hanya terdiri dari satu kata, maka tulis antara first name dan last name-nya sama. Misalnya di sini Unilag, kemudian yang kedua adalah Unilag. Ini jika terdiri dari satu kata saja. Tapi jika terdiri dari lebih dari satu kata, isikan kata pertamanya, misalnya Fikru, yang keduanya adalah Mafar misalnya, atau Muhammad, yang kedua adalah Berlian misalnya. Di sini silakan diisikan. Sini kita pilih ya, apakah kalian student. Jika kalian pilih student, jika saya pilih education. Kemudian kita buat di sini adalah pertanyaan yang kita pilih. Silakan mau dipilih yang mana saja. Misalnya di sini college, university. Ya, kita pilih yang college, atau kalian bisa memilih graduate program. Silakan mau pilih yang mana. Kemudian create your free public account. Pilih create your free public account. Maka secara otomatis kita akan dibawa pada halaman pertama Prezi kita, halaman welcome-nya. Di sini sudah ada beberapa template Prezi yang bisa kita gunakan. Bagaimana untuk membuatnya? Kita bisa menggunakan template yang sudah ada di sini. Bisa use template, atau kita pilih create new Prezi. Dalam ini saya pilih dulu yang menggunakan use template. Di sini kita tunggu sampai dia terbuka Prezinya. Oke. Jika sudah terbuka seperti ini, kita bisa mulai membuatnya. Ya. Misalnya di sini kita buat, inilah bagian dari, ini adalah judul, kemudian di sini adalah frame-nya atau slide kalau dalam PowerPoint, kemudian ini adalah kontennya. Ini saya hapus dulu bagian ini. Misalnya di sini kita tulis biodata. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita pilih salah satu persatu. Oke. Di sini. Misalnya seperti ini. Di sini bisa kita pilih alamat. Kemudian di sini saya kasihkan ya, seperti ini. Cukup mudah bukan? Sudah selesai. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa pilih save. Kemudian setelah kita save, jika kita ingin presentasi, silakan pilih exit. Kita lihat hasilnya. Ya, ini adalah hasil dari presentasi yang sudah kita buat. Untuk mulai mempresentasikan, kita bisa memilih full screen di sini. Kemudian mulai kita presentasi.
Jadi untuk slide ke slide berikutnya, kalian bisa memilih menggunakan tombol ke kiri dan ke kanan ini. Cukup mudah dan menarik, bukan? Ya, itu dulu untuk materi kali ini tentang Prezi. Ya, silakan nanti kalian bisa mencobanya di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.